mengaku sebagai istri kompol, tidak ada hubungan dengan kompol D itu. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Elben? Bersama dengan pasangan listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan kampung. Kang Yudi dan Kang Subhan, tadi kan sudah cerita pengakuan dari Sugeng ya. Saya pengen tahu pengakuan dari Ibu Nur itu seperti apa? Apakah ada titipan kepada Bu Nur untuk ngomong seperti apa kepada wartawan, kepada publik terkait tadi dengan karena dia ternyata kan kemudian diketahui sebagai istrinya Kompol D tadi. Apa sih Kompol D pesan apa ke si Bu Nur? Ada pesanan? Pertama bahwa ketika dia jumpa pers dia ngomong jujur, sejujurnya. Itu karena orang tuanya tidak setuju kalau dia berbohong gitu. Jadi jangan mengikuti setting suaminya. Gitu. Udah ngomong sejujurnya. Saya tanya kena setting apa Bu? Ya saya ke Cianjur itu sebetulnya harus ke kantor polisi. Dan mobil Audi sudah ada di kantor polisi, di depan kantor polisi. Nah di sana juga udah menunggu John. John itu siapa? John itu nanti orang yang akan mengklaim sebagai suaminya Ibu Nur. Jadi nggak ada hubungan dengan kompol itu. Nah jadi udah disiapin bahwa kemudian masuk ke berita acara pun saya belum baca berita acaranya. Bahwa suaminya tuh bukan Kompol D kan, tapi si John ini gitu. Oke, kalau saya ulangi, pertama Ibu Nur itu disuruh bilang pertama dia jangan mengaku sebagai istri Kompol D. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua dia kan penumpang ya, saksi kunci kan, yang taunya tabrakan nggak tabrakan siapa yang nabrak kan sebenarnya dia kan, sama Fitri itu babysitternya. Nah dia bilang kamu jangan bilang nabrak, kamu bilang nabrak aja, dan kemudian di dalam BAP ditulis nabrak nggak giles gitu. Dan yang ketiga jangan mengaku, jangan bilang nggak ada bahwa itu mobil punya, ya itu mobil punya John itu, punya si John itu. Nah, yang diskenariokan akan mengaku sebagai suaminya, sebagai suami sebenarnya, jadi bukan Kompol D. Itu yang disuruh disampaikan Bu Nur kepada polisi. Iya, kita punya rekaman suara itu kan sebelum kita mau ke LPSK ya. Saya bilang Bu Nur harus jujur kalau mau dikasih bantuan hukum sama kita. Itu diwawancara sama kita gitu. Itu tiba-tiba ya ada telepon, nggak tahu dari siapa teleponnya ke kantor polisi, beda keterangan dari Bu Nur itu. Gitu. Jadi sesuai dengan settingan awal. Dengan settingan awal. Kalau kita kan jujur gitu ya, settingan awalnya gitu. Pak Subhan dengar waktu Bu Nur menjelaskan itu? Dengar. Gimana? Kang. Di rumahnya. Yang dengar Pak Subhan. Jadi kan waktu itu kita semua berkumpul sehabis Bu Nur itu diwawancara oleh media ya. Kemudian karena dia juga kepingin dibantu oleh kita lah supaya jangan mengatakan apa yang disuruh Kompol D, kita berkumpul lah di rumah dan kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nah dia curhat semuanya, gitu, curhat apa yang tadi dikatakan Pak Yudi tadi. Jadi intinya dia nanti termasuk kepada supir Sugeng. Jadi Kompol D bilang ke supir Sugeng, kamu mengaku bahwa masuk ke dalam iring-iringan tadi jangan atas perintah siapapun tapi atas inisiatif sendiri gitu. Itu sudah kita rekam semua itu. Terus yang kedua jangan mengaku sebagai istri Kompol, tidak ada hubungan dengan Kompol D itu. Yang ketiga ngaku nabrak. Dan keempat ngaku sebagai istri si John, orang yang akan diskenariokan menjadi suaminya dan pemilik mobil itu. Ya betul. Nah sehingga tambahannya, sehingga pada hari Sabtu itu ada kabar kan di media yang dinyatakan oleh Kapolres Cianjur bahwa yang tadinya penumpang Audi itu tidak hubungan dengan iringan sudah berubah lagi, bahwa Bu Nur itu temannya daripada
polisi yang ada di Rombongan. iring-iringan. Jadi sudah berubah-ubah terus itu, Kang Dede ya. Jadi itulah yang menjadi kecurigaan kami, kok dari mulai pernyataan hari pertama, kedua, ketiga itu terus berubah-berubah gitu. Seperti itu barangkali. Dan ini menjadi kecurigaan keluarga ya. Betul. Terus cerita dari polisi ketika menjelaskan kepada keluarga, siapa yang nabrak pertama kali yang keluarga tahu? Nah, sampai detik malam penguburan itu belum ada kabar, Pak. Jadi polisi yang tadi itu hanya mengabarkan itu ada kecelakaan saja, tapi selanjutnya tidak ada kabar sama sekali. Tidak ada sekali. Dan waktu itu ternyata ada ini, Pak. Ada di medsos itu yang menunjukkan ada terjadi kecelakaan. Itu hari itu juga tuh, hari Jumat juga. Rame kan, rame bahwa di situ kata-katanya kan ada terjadi kecelakaan di jalan Raya Bandung itu ketika ada iring-iringan intansi, itu bahasanya gitulah, tidak ada istilah yang lain-lain ya. Nah, barangkali kalau saksi yang di tempat kan udah pada mengerti siapa iring-iringan tadi gitu ya. Jadi rame. Iring-iringan polisi itulah. Ya, jadi muncul kan rame lah di medsos itu sampai hari Sabtu itu pagi ya. Nah, tidak tahu bagaimana sebetulnya kami dari pihak korban ya, waktu hari Jumat itu belum secara resmi laporan ke pihak kepolisian. Tapi ada Kenapa harus lapor? ya maksudnya memberitahukan lah. Polisi udah tangani. Ya, maksudnya memberitahukan karena apa? Karena saya beritahukan karena tidak ada yang di rumah sakit, tidak ada gitu. Tidak ada polisi. Tidak ada di rumah sakit itu, tidak ada sama sekali gitu. Makanya kita supaya ya tadinya kita kan ingin klarifikasikan ya, apakah polisi tahu atau tidak, kan maksudnya begitulah intinya. Terus Tapi nelpon nih. akhirnya bagaimana Bapak dapat kabar dari polisi? Kang dapat kabar dari polisi bahwa Selfie ini kecelakaannya seperti ini. Ya. Itu kapan? Jadi pada hari Sabtu berikutnya Pak ya, hari Sabtu pagi itu polisi ke TKP ada, dan saya juga ketemu karena saya juga ingin tahu juga di situ ada beberapa CCTV, ada beberapa saksi ya. Kita dengan keluarga ke sana ikut mencari data-data ya. Nah, pada jam 10 itu ada dari pihak kepolisian mendatangi salah satu keluarga korban, yaitu bibinya ya, namanya Epa. Itu di situ yang menyatakan bahwa tidak ada kejadian kecelakaan pada saat iring-iringan polisi. Artinya mereka bilang bahwa tidak ada keterlibatan lah iring-iringan itu. Ya itu kan mungkin bagi kami belum mendapat kepuasannya kabar itu. Jujur ya Kang, percaya dengan keterangan polisi itu ketika dibilang bahwa ini kronologisnya seperti yang dijelaskan saat itu oleh polisi. Ya kami tidak bisa mempercayai karena kami pun sudah menanyakan memang pada saat iring-iringan polisi kecelakaannya gitu. Kang, coba tunjukin Kang CCTV ini ya yang kronologis itu kejadian. Jadi ini ada CCTV yang dekat lokasi kejadian. Dari sini sekitar 20 meter ke titik kejadiannya. Nah, ini lokasi CCTV yang sebelumnya ya, sebelum kejadian. Nah, jadi di sini pertama kita melihat. Jadi pertama yang jalan nih kan mobil putih sedan nih ya. Ya. Ini sedan polisi ya. Terus
Ada berarti masuk Innova lewat ya. Diikuti beberapa mobil anggota juga itu ya. Nah tiba-tiba setelah habis mobil Rombongan itu lewat terus kejadian. ada kelihatan yang sedang duduk itu dia menoleh ke tempat kejadian dan ada beberapa motor yang juga berbalik arah seolah-olah dia melihat Kejadian. sesuatu atau kecelakaan di tempat itu. Dan kemudian baru mobil Audinya lewat ya. Nah, baru Audi Belakangan. belakang ada masuk gitu sana. Jadi Audi itu sekitar mungkin hitungan tepatnya nggak ini ya, tapi sekitar 20 detik lah gitu baru lewat setelah kejadian gitu ya. Ya setelah banyak itu orang. Oke, terima kasih Kang Subhan. Terima kasih Kang Yudi. Good people, itu tadi perbincangan saya dengan Kang Yudi dan Kang Subhan, pengacara dan juga keluarga dari Selfie, korban tabrakan di Cianjur. Kita berharap kasus ini dapat diusut tuntas dan keluarga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Salam.